apa yang ada di dalam tanah dari nikel, batu bara, emas, jangan dinikmati hanya segelintir orang. Masih banyak anak-anak yang tidak bisa ikut ujian karena tidak mampu membayar uang SPP sekolah. Berapa banyak anak-anak bangsa yang cerdas tapi tidak kembali ke tanah air karena tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Mana keadilan sosial? Kita tidak ingin hanya tegak di depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Kita ingin rakyat menikmati. Ajaran Islam mengajarkan ati Allah Ta'ala kepada Allah, wa ati Rasul Ta'ala kepada Rasulullah SAW, wa ulil amri, pemimpin yang bagaimana yang ditaati. Dibacakan pada ayat sebelumnya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, pemimpin yang meletakkan amanah pada tempatnya. Wa idza hakamtum bainan nas, kalau menetapkan hukum, antahkumu bil adli, menetapkan hukum dengan adil. I'dilu, bersikap adillah, wa aqrabu lit taqwa, karena adil itu lebih mendekatkan kepada takwa, kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Ahad 17 Agustus 2025 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Tendang kanan. Gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Seluruhnya siap. Gerak. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Mana? Pimpin upacara. Hormat.
Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Teruskan. Terus. Lapor, potongan 1 siap. Lapor, potongan 2 siap. Lapor, potongan 3 siap. Laporan selesai. Laporan, saya terima. Balik tempat. Siap, balik tempat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Lapor, upacara siap dilaksanakan. Siap dilaksanakan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tahun 2025. Siap! Dilaksanakan. Siap! Laksanakan. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, mari kita mengheningkan cipta sejenak. Mengheningkan cipta dimulai. Heningkan cipta selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat, di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia, maka yang pertama kali disebut adalah Allah. Siapa yang mengenalkan kita dan mengenalkan Allah kepada kita, dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangsa Indian habis, musnah, terbunuh oleh orang-orang yang datang dari Eropa dengan tokohnya Christopher Columbus. Bangsa aborigin tinggal hanya beberapa saja lagi di Australia. Tapi kita 80 tahun sudah, kita masih tetap ada. Bahkan jumlah kita lebih banyak daripada kafir-kafir penjajah yang datang dari Belanda. Kita masih tetap tegak berdiri. Apa yang membuat penjajah itu lari dari negeri ini? Bukan karena senjata kita, bukan karena tank kita. Mereka lari karena kita tidak takut mati. Siapa yang menanamkan tidak takut mati ke dalam lubuk hati, jantung, pikiran bangsa Indonesia dari Sabang sampai Papua? Yang menanamkan itu adalah para ulama. Di masjid-masjid mereka membacakan ayat, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang menyelamatkan kamu dari azab Allah? Tu'minuna billah, keyakinan bahwa ada Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Mati bukan karena senjata Belanda, mati bukan karena senjata Jepang, mati karena Allah sudah mentakdirkan untuk mati. Kalau sudah sampainya mati di atas tempat tidur pun mati. Kalau tidak mati, ditembak Belanda, Jepang, komunis pun tidak akan mati. Begitulah keyakinan yang ditanamkan para imam, para kiai, para ulama, sehingga bangsa ini meneriakkan takbir Allahu Akbar bergema dari mulai Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Itu yang membuat kita merdeka. Maka 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2025, 80 tahun sudah. Setiap tahun kita ulangi, kita ingatkan bangsa ini, bersyukurlah kepada Allah. Negeri ini dengan para pemimpinnya memilih
Sayyidul Ayyam, pemimpin dari hari-hari yang paling mulia, hari Jumat. Dan yang dipilih adalah Sayyidus Syuhur, bulan di antara yang paling mulia, bulan Ramadan. 17 Agustus jatuh pada hari Jumat, bulan Ramadan, tanggal 9. Yang memproklamasikan negeri ini orang yang sedang berpuasa. Yang menggerek, menjahit benderanya adalah orang-orang yang berzikir mengagungkan Allah. Mereka orang-orang yang tidak pernah takut mati. Maka kalau ada orang yang mengisi negeri yang sudah merdeka ini dengan nepotisme, dengan korupsi, dengan pengkhianatan, melanggar konstitusi, mereka sesungguhnya adalah lebih jahat daripada penjajah. Penjajah itu jelas warna kulitnya, jelas bola matanya, tapi ada orang-orang darahnya darah kita, sukunya suku kita, kulitnya kulit kita, tapi hati dan pikirannya merampas kekayaan negeri ini. Maka negeri ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada tempat bagi orang yang tidak bertuhan di negeri ini. Namun tidak hanya sekedar Tuhan, mesti ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Hancur berkeping, tercerai-berai, menang jadi arang, kalah menjadi abu. Divide et impera, jangan mau diadu domba. Maka prinsip kita adalah persatuan Indonesia. Semua keputusan di negeri ini diambil berdasarkan permusyawaratan sesuai dengan ajaran Islam. Wa amruhum syura bainahum. Untuk apa negeri ini didirikan? Dari mulai ujung Sumatera, ada Aceh di sana turun ke bawah, ada Batak, ada Melayu, lalu Minangkabau, menyeberang ke Pulau Jawa, ada Betawi, ada Sunda. Saudara-saudara kita terbentang di Pulau Jawa menyeberang ke Madura, dilanjutkan dengan Bali, Nusa Tenggara, sampai ke atasnya Papua, kembali ke Sulawesi dan Kalimantan. Kenapa kita tidak membawa suku-suku kita? Kita mengatakan kita orang Indonesia karena kita ingin berkeadilan sosial, adil. Apa yang ada di dalam tanah dari nikel, batu bara, emas, jangan dinikmati hanya segelintir orang. Masih banyak anak-anak yang tidak bisa ikut ujian karena tidak mampu membayar uang SPP sekolah. Berapa banyak anak-anak bangsa yang cerdas tapi tidak kembali ke tanah air karena tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Mana keadilan sosial? Kita tidak ingin hanya tegak di depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Kita ingin rakyat menikmati. Ajaran Islam mengajarkan ati Allah Ta'ala kepada Allah, wa ati Rasul Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Wa ulil amri, pemimpin. Pemimpin yang bagaimana yang ditaati, dibacakan pada ayat sebelumnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Pemimpin yang meletakkan amanah pada tempatnya. Wa idza hakamtum bainan nas, kalau menetapkan hukum, antahkumu bil adli, menetapkan hukum dengan adil. I'dilu, bersikap adillah, wa aqrabu lit taqwa, karena adil itu lebih mendekatkan kepada takwa, kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ujung rambut sebesar ujung tombak, sebesar mata kail pancing akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. 17 Agustus, momentum kita mengingat jasa-jasa para pahlawan. Tanah yang kita injak adalah darah para syuhada. Jasad-jasad mereka yang bergelimpangan demi negeri ini. Tidak layak kita mengkhianati. Setelah kita merdeka, ada saudara kita nun jauh di sana, 80 tahun yang lalu, Mufti Palestina Al-Husaini menjalin kekuatan di negara-negara Arab untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Tapi hari ini mereka terjajah, mereka kelaparan, anak-anak dibunuh, orang tua mati dalam keadaan terjajah. Apa peduli kita kepada Gaza?
Apa peduli kita kepada Palestina? Padahal kita yang menyatakan penjajahan di atas dunia mesti dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. 17 Agustus bukan sekedar perayaan kegembiraan. 17 Agustus adalah evaluasi. 17 Agustus adalah menghitung diri. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih. Setiap pemimpin akan ditanya, dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dirgahayu Republik Indonesia 80 tahun menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Barakallahu lakum. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari yang penuh makna ini kami berkumpul untuk memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kami memanjatkan puji syukur kehadirat-Mu atas nikmat kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas perjuangan para pendahulu bangsa yang telah mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Jadikanlah kami generasi penerus yang mampu menjaga amanah kemerdekaan ini dengan penuh tanggung jawab persatuan dan keikhlasan. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu kepada bangsa Indonesia. Jauhkanlah negeri kami dari perpecahan, bencana dan segala hal yang dapat melemahkan persaudaraan kami. Tuntunlah para pemimpin kami agar senantiasa berlaku adil, bijaksana dan mengutamakan kepentingan rakyat. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk terus berkarya, membangun bangsa dan mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Jadikanlah negeri kami makmur, damai sejahtera di bawah ridho-Mu, serta mampu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, silakan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali kita. Siap.
Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Usia mulai berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati.